Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang cerah, terang benderang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus, Di- permulaan bulan Agustus ya. Bulan Merdeka gitu. Bulan kemerdekaan. Bulan penuh semangat. Bulan penuh semangat. Semangat 45. Bulan biasanya dari 12 bulan. Bulan ini kita benar-benar memaknai namanya perjuangan. Ya. Wow, dan memaknai arti pahlawan. Iya, kalau udah masuk bulan Agustus biasanya happy tuh di sekolah ya. Siap-siap lomba, udah mulai pendaftaran lomba, ya kan? Siapa Sekarang kelas lombanya ini? virtual, lari virtual gitu ya. Sekarang Bahkan semuanya kelereng virtual. kemarin sore baru ngomongin sama ibu-ibu di kelas. Kita gimana nih 17 Agustus ya, lombanya virtual ya. Apa yang bisa lomba virtual ya? Mungkin makan kerupuk virtual. Jadi jurinya harus liatin layar Zoom mana yang selesai duluan gitu Jadi ya. menariknya nih Bu Oni, dan ini mungkin jadi tema ngomset kita besok ya. Jadi menariknya memang Indonesia ini punya sisi unik terkait dengan kemerdekaan dan Nah, memperingati itu nanti kemerdekaan. ngomset pagi bagian sejarah Ah. ya, bagian kisah-kisah sejarah menarik ya. Saya juga suka loh dengerin Pak Firly kalau ngomong sejarah. Wah, Cerita-cerita seneng deh ada sejarah. yang seneng dengerin gitu. Cerita sejarahnya. Pagi hari ini alhamdulillah cerah. Nggak cuman udaranya yang cerah, sinar matahari yang cerah, tapi hati seluruh bangsa ini sepertinya sedang cerah. Yes, dan Iya. mudah-mudahan hari ini bertambah cerah dengan munculnya hilal AVO. Tetap ya, kayak padahal saya udah lupa loh. Saya lagi inget euforianya sama bulu tangkis medali emas yang kemarin padahal, tapi Pak Firly ngingetinnya ternyata AVO di mana-mana ya. Oke Bu Oni, kita ucapin selamat dulu dong. Kita ucapin selamat dulu buat semua Atlet Indonesia. Yang hari ini sedang berjuang di Ya, Tokyo, Jepang, betul. di Olimpiade Tokyo. Tapi kita juga ucapin ini apa namanya, selamat juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya dalam 1,5 tahun ini Ada satu gairah euforia ada satu positif. gairah positif yang optimis di ya. tengah-tengah kondisi Di pandemi. tengah-tengah 1 tahun lebih ini kita sepertinya sedang gimana gitu rasanya. Yes. Apalagi bertepatan juga kemarin sore baru diumumkan PPKM diperpanjang. Aduh, Luar biasa ya. tetap semangat. Tetap semangat pastinya karena nggak ada pilihan lain Ya, selain ada semangat atau sangat semangat. Ya, kita semangatin diri sendiri aja ya. Kita ucapin selamat untuk Selamat dulu buat peraih emas kemarin. peraih Duet medali emas Ganda putri ya. Masya Allah, Gracia Poli dan Aprilia Rahayu, berhasil mencetak sejarah. dan menggaungkan lagu Indonesia Raya di kancah dunia. Dan itu beda loh Atas Bu Oni ya. nasihat. Beda loh Ya kalau Allah. kita lagi di luar negeri dan berjuang di jauh dari tanah Iya. air dan merasakan Indonesia gitu ya. Wah, ternyata beda sama Kalau nyanyiin kita waktu di lapangan upacara. upacara Senin pagi panas-panas, bawahnya aduh, pengen cepet-cepet kapan ya. sih ya cepet dong. Tapi anak paskibranya Iya, naikin bendera gitu ya. gitu Tapi kalau lagi berjuang di luar Kalau negeri berjuang membawa itu nama negara, beda lah ya. itu rasanya tuh beda. Dan itu momen excitednya mereka berhasil Iya. di momen terakhirnya menjadi juara itu. Jadi ingat waktu ke Jepang nyanyi lagu itu apa sama Hamzah. Oh, Tanah Airku. Iya, Tanah lagu Airku Tanah ya. Airku. Iya. Jadi ada satu lagu favorit saya sama Bu Oni, itu waktu dari naik motor ya, ngerintis HNI, bolak-balik naik motor, itu salah satu lagu yang jadi andalan buat menemani perjalanan biar nggak ngantuk. Itu Tanah Airku. Tadi itu belum Mars HNI ya. Iya, belum. Tapi kita suka lagu-lagu ini, Nasional. nasional ya. Suka lagu-lagu nasional. Jadi tanah air kita alhamdulillah sedang euforia gembira. Yes. Alhamdulillah. Ada juga yang mendapatkan senang. perak dan perunggu Atau juga ya. ginting Selamat ya. juga. Alhamdulillah kemarin juga dapat perunggu juga di tunggal putra ya. Masya Allah ya, ini prestasi-prestasi yang Ya, kita harus benar-benar membuat apa kita ya. jadi punya semangat. Iya. Ada sisi
wah ada berita menarik gitu ya, ada. Oase di tengah padang pasir. Benar banget. Setelah 2 bulan terakhir ini yang kita dengar adalah berita-berita Aduh, duka cita, berulang-ulang ya. kehilangan, ya Masya Allah ya. Tetap kita doakan semoga semua sehat walafiat, yang lagi sakit Amin, segera amin, sembuh, insyaallah. dan kita semua sehat walafiat. Ya. So, kembali ke topik, Bu Oni. Kembali ke topik Merebut kepada medali emas. Medali emas ya. Jadi Emang sebenarnya kita nggak ngikutin banget ya, cuman ya memang senang seperti layaknya rakyat Indonesia pada kebanyakan ya. Kita juga senang sama ini apa namanya bulu tangkis, Olahraga ya, rakyat. Olahraga rakyat. Terus kemudian sepak bola tuh juga Yes, biasanya nggak juga absen olahraga nonton rakyat ya. Nah, baca-baca ya beritanya itu penuh banget pagi ini ya, sampai saya jadi ikutan bikin postingan deh tadi pagi di Facebook ya. Apa ya, nilai-nilai yang kita ambil tuh ya ini juga ya berharga lah buat kita ya. Betul. Bagaimana mereka yang mencetak sejarah menjadi pemecah rekor. Jadi ternyata Olimpiade apa namanya ganda putri itu belum pernah dapat emas di ajang Olimpiade. Baru ini Indonesia baru ini dapat Olimpiade dan mengalahkan salah satu raksasa bulu tangkis. dan malah yang dikalahkan itu adalah yang konon kabarnya ya lawannya itu adalah yang benar-benar kuat Salah satu juara dunia lah gitu ya. Iya gitu ya. Jadi ya memang ini kemenangan yang rasa gembiranya itu berlapis-lapis lah buat kita ya. Wow. Bicara tentang mencetak sejarah dan pemecah rekor ya, pastinya bukan orang sembarangan ya. Dan itu berarti dia sudah melewati proses yang sangat Iya, panjang. dan lihat kisahnya ternyata wah memang begitu adanya gitu ya. Tadi baca bagaimana perjalanannya Grecia Poli ya sampai di hari kemarin ya Olimpiade, mulai dari Olimpiade tahun 2012 ya didiskualifikasi tahun 2012, kemudian kalah di 2016 gitu sampai apa namanya ada beliau ditinggal meninggal sama kakaknya yang mengasuhnya gitu ya, sampai mendatangkan rasa yang sedih teramat sangat kehilangan, dan berulang-ulang itu dia ada rasa untuk pensiun, untuk mundur, untuk menyerah gitu ya. Punya rasa ingin menyerah ya. Juga gitu ya, artinya ini dari Hong Kong nih Bu, Ya, siapa? Bu Listianingsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hong Kong Ya, ya. di Hong Kong ini salah satu yang punya rasa biasanya kuat dengan tanah air, Iya, karena jauh dari tanah air. Lagi jauh dari tanah air ya. Pasti kalau dengar berita ini senang banget ya Bu ya. Nah, jadi memang saya nangkepnya gini Pak Firly. Jadi orang-orang spesial, orang-orang juara ini bukan mereka itu adem ayem lurus gitu loh, perjalanan tuh grafiknya naik grafiknya terus, naik gitu. gitu ya. Orang lihatnya oh terima medali, oh dapat piala, oh jadi juara. Orang lihatnya ujungnya doang. Betul. Gitu. Tapi Nggak proses, banyak orang yang mencermati prosesnya, perjalanannya. Iya. Tapi ternyata biasanya orang-orang yang meraih gelar juara itu bukan mereka yang adem ayem begitu, penuh banget dengan perjalanan yang dramanya ya. Maka nilainya adalah, pelajarannya adalah orang sukses itu bukan mereka yang tidak pernah jatuh ternyata ya, bukan mereka yang nggak pernah jatuh, bukan mereka yang nggak pernah gagal ya, tapi sukses itu adalah ketika dia jatuh, ketika dia terjatuh, dia bisa bangkit lagi. Ketika dia menemui kegagalan ya, itu tidak lantas membuat dia menyerah gitu ya. Jadi ini yang saya tangkap ya dari perjalanannya. Kemudian ada lagi rekannya Grecia Poli ya, Apriani Rahayu ini ternyata berasal dari latar belakang ekonomi yang amat sangat terbatas gitu. Senang raket udah sejak kecil, sampai akhirnya ayahnya nggak tega dibikinin dari kayu, raket kayu itu ya, saking pengennya tapi saking terbatas ekonomi. Nah ini juga jadi pelajaran buat kita bahwa siapapun Anda, apapun kondisinya, ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda berazam, bertekad, dan membuktikan bahwa itu passion, Anda bisa capai. Gitu. Dan menariknya teman-teman sekalian, kita belajar dari para atlet ya, dan dunia bisnis, dunia motivasi itu memang
dunia yang berkaitan dengan mengambil banyak inspirasi dari atlet, ya, mengambil banyak inspirasi dari atlet, dari olahraga, seperti istilah kita coach, ya, melakukan coaching gitu ya, kemudian menggunakan batas waktu, limit waktu, memecah rekor gitu ya. Itu memang dunia-dunia atlet itu yang diambil menjadi filosofi dan inspirasi di dunia bisnis. Maka teman-teman sekalian, kalau kita belajar dari mereka, para atlet-atlet juara, itu memang mereka telah melewati jejak-jejak, ribuan jejak langkah yang sangat panjang, jutaan kali usaha dan uji coba ya, jutaan kali, dan bersedia untuk di coaching. Jadi nggak baru latihan tahun lalu atau bukan. 3 minggu lalu, enggak ya. Dan mereka tuh memang mendrill ya, menjadikan itu sebagai satu habit, kebiasaan, latihan, praktis terus menerus gitu ya. Dia membiasakan lari mungkin misalnya gitu ya, awalnya kan nggak kuat tapi... ya, dan itu kan bagian dari, kalau di kita di HNI prospecting itu seperti otot tuh Bu Oni filosofinya. Oh gitu. Iya, prospek PCA, gesit PCA itu seperti otot, sering dipakai jadi lentur, jarang dipakai jadi kaku, begitu ya prinsipnya. Kalau sering prospek, lama-lama lancar ya. Yes. Seperti konsep di prospecting skill ya. Jadi tujuan prospek itu meninggikan jam terbang. Yes. Nah, kalau kita mandek, prospeknya suka-suka, hari ini prospek, besok enggak, hari ini pengen dijalanin, besok males, ya rebahan gitu ya, nggak akan terbentuk tuh ototnya. Iya, kelenturan bicaranya tuh nggak terbentuk ya. Kita sapa dulu nih Bu Yeti Saputri dari Pasaman, Sumatera Barat. Masya Allah. Sarapan apa Bu? Rendang atau apa? Rendang ini siang ya. Oh siang ya, titik Sanjay. Aduh, pingin banget ya ke Padang. Gitu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semangat pagi ya, semangat pagi-pagi ya. Kita di kamarnya anak-anak ya, karena lagi sambil ngeliatin tuh ada anak-anak yang lagi sekolah di depan. Jadi anaknya sambil sekolah, emak bapaknya siaran ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, tetap berusaha tetap produktif meskipun dengan banyak aktivitas ya, tentu saja. Ya. Dan lagi-lagi semangat menemani teman-teman sekalian dimanapun berada. Kenapa medali emas gitu kan? Medali emas, perak, dan perunggu. Jadi emas ini memang satu bagian yang menunjukkan tanda sesuatu yang istimewa. Jadi istimewa, dia sepanjang zaman. Dan orang beli kambing di masa Nabi itu senilai 1 dinar. Sampai hari ini harga kambing juga tetap 1 dinar. Maka filosofi dari orang yang juara dikasih emas tuh Bu Oni, karena itu adalah sesuatu yang akan menjadi sejarah lama. Dia akan sangat dikenal. Ya, sangat dikenang, awet gitu ya, menjadi inspirasi, jejak, dan sejarah. Dan memang hanya ditujukan kepada mereka-mereka yang punya energi juara. Dan contoh misalkan orang pakai perhiasan emas misalkan. Kalau biasanya pakai emas, pakai imitasi gatelan ya. Gatelan. Karena memang kualitasnya emas gitu ya. Kualitasnya juara. Jadi kalau dikasih yang bukan emas tuh gatel, langsung muncul alergi gitu ya. Iya. Speechless. Orang sukses bukan orang tak pernah jatuh. Wah, Bu Listianing sini berbagi nih Bu Oni. Ya. Saya bacain ya teman-teman. Orang sukses bukan orang yang tak pernah jatuh, tapi dia mau bangkit terus dan terus dari kegagalannya sampai akhir bisa meraih. Masya Allah. Ya. Oh, Raisumba dia, Raisumba. Makasih Bu Listianing sih. Aduh, keren banget ya Bu Listi. Amal jariahnya banyak gitu. Dari mana tadi tuh? Ketapang. Waalaikumsalam, dari Ketapang. Bu Susi Aryani, Kalimantan Barat. Masya Allah ya. Dari Pak Barat, Sumatera Utara. Dari Pak. Oh, dari Pak Barat. Oh, itu Tiga nama Lingga. daerahnya Ya, Pak. Iya. Biasanya namanya Pak Barat. Pak Barat, Sumatera Utara. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh gitu, jadi gitu ya Jadi filosofinya iya, Mas ya. itulah mengapa yang juara itu dikasihnya emas. Karena emas itu pertama mata uang surga yang ada di dunia yang dari zaman dahulu wow. sampai hari ini. Nah, kita mungkin nanti ke depan bikin topik tentang emas juga ya. Kirain abis ini mau dibawa ke toko emas. Oh, ini mah nggak usah pakai toko, langsung pakai WhatsApp aja gitu. Langsung. Jadi Aduh ya Allah. Klender Malakasari. Tapi kayaknya nunggu Avo ya, Pak Fili lagi nunggu Avo ya teman-teman. Baru Nesa ke toko teteh. emas nih kayaknya kode yang sangat baik di awal bulan Agustus. Lanjut Ya, ya. jadi medali emas itu sesuatu yang memang menjadi apresiasi para juara sejak dari zaman dahulu. Dari zaman dulu kasihnya emas ya. Dikasihnya emas. Nah, itu. Tapi kalau keabadian sih katanya berlian, Pak. Oh iya, kan saya berlian. Saya berlian gitu. Makasih Bu Listi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian kembali semangat meraih medali emas. Jadi pada prinsipnya setiap kita itu memang harus punya semangat menjadi juara. Kita tidak wajib menjadi juara. Itu dulu nih Bapak Ibu sekalian. Kita nggak wajib jadi tidak wajib juara. jadi. Kita tidak wajib menjadi pemenang. Tapi setiap kita wajib berusaha menjadi pemenang. Gitu prinsipnya. Jadi kalaupun nggak dapat emasnya, yes, nggak sakit-sakit. Iya, berjuang intinya iya, gitu ya. Intinya yang ditunjukkan itulah Iya. mengapa kata kuncinya adalah perjuangan gitu ya. Fighter berjuang aja, fight aja. Jadi sampai tetes darah penghabisan. Yes, Wah, ini sampai buat nafas tema terakhir. kemerdekaan juga nih ya. Jadi semangatnya adalah yang dituntut oleh Allah itu sebetulnya bukan hasil akhir. Bukan hasil akhir, Iya, tapi prosesnya memperjuangkannya. Masya Ya, Allah. Masya Allah jadi. Waalaikumsalam, ini salam dari Muba. Masya Allah. Muba apa sih? Hah? Nggak tahu. Pak Hafiz ya dari Muba. Ada dari Perumnas Klender Malakasari. Wah. Klender Malakasari. Ya. Kalau Bu Oni apa nih? Hongkong hadir Bu anggrek ungu. Wah, anggrek ungu ini kesukaan ibu saya nih. Masya Allah. Nenek kecil nih ya suka anggrek ungu nih ya. Iya, jadi intinya adalah perjuangan, Yes, ikhtiar yeah. menuju. Iya. Jadi kalaupun hasil akhirnya Anda bukan juara satu, Anda sesungguhnya juara. Anda sesungguhnya juara, dan itu yang mesti kita tekankan kepada anak-anak gitu, sebetulnya kepada keluarga kita, bahwa ketika dia tidak meraih juara 1, ranking 1, tidak mendapatkan panggung, no problem gitu, nggak ada masalah, karena yang dibutuhkan itu adalah etos kerjanya. Jadi siapapun Anda yang hari ini Dan- punya semangat berjuang, Yes. Anda sesungguhnya sudah menjadi juara ya. Ya, sudah menjadi juara, dan satu hal yang mesti diyakini oleh teman-teman, ini adalah track maraton, dia bukan track sprint. Dimana ketika teman-teman tidak berhasil, seperti tadi ceritanya Gracelia ya, tadi tidak berhasil meraih satu etape, gagal di diskualifikasi, kemudian kalah, Iya, no problem, nggak sebab masalah. ini posisinya maraton panjang Iya, gitu. betul. Mungkin nggak menang di saat ini, menang nggak di saat nanti, tapi At the di end-nya saat menang kemudian juga, di end-nya ya. menang juga. Saya tuh masih gitu. mohon maaf ya, masih baper ya baca kisahnya. Seneng banget, soalnya seneng banget ya. Tadi saya bilang di postingan ini bukan tentang prestasi, bukan tentang juaranya, bukan tentang medali emasnya, ini bukan tentang bukan tentang tenarnya ya, Betul. tapi ini tentang perjuangannya Nah, itu loh. Satu lagi kita bisa ambil dari medali emas ini nih, Boni. Bulu tangkis. Nah, bulu tangkis. Siapa yang suka bulu tangkis, Cung? Gitu ya. Wow, bulu tangkis. Hamzah juga suka bulu tangkis. Wow. Nah, bicara tentang bulu tangkis dan medali emas, ternyata konsepnya itu dimulai dengan hobi. Hobi. Iya, dia suka dengan bulu tangkis. Dia senang, dia enjoy, dia menikmati, dan sesuatu yang kemudian dia bisa menjadi sesuatu yang menjadi the legend ya, menjadi legenda, menjadi juara champion. Itu adalah sesuatu yang memang harus dimulai dari apa yang dia senangi. Apa yang dia senangi Nah, ya? maka menyenangi sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang sifatnya championship, sesuatu yang achievers ya, menjadi seorang yang peraih piala, itu sesuatu yang harus disukai. Suka ya. Nah. Jadi suka prospek gitu ya. Yes, suka Masuk prospek, suka suka HS, ya. suka pembinaan, suka follow up, suka nulis-nulis, suka posting-posting, suka ngomong, suka cerita. Itu memang harus dari awal suka bawel ya kan. suka bawel. Apalagi ibu-ibu nih, perempuan udah dikasih jatah kata-kata setiap hari 20.000 kata.
Jangan sampai nggak keluar. Kalau nggak Tapi keluar ya biasanya mohon maaf pusing. ya, Bu Oni kayaknya nggak 20.000 deh. Kayaknya Bu Oni 100.000 deh. Ya, kan ini ya berusaha memecahkan rekor saya ya. Kalau orang lain 20.000 kata, saya 100.000 Pak Firly. Jadi saya sebenarnya pendiam loh kalau di rumah loh teman-teman. Ya. Jadi apa namanya, mencintai apa yang kita lakukan apa yang kita cintai ya. Nah ini ada panggilan ya, panggilan mohon maklum ya, ini soalnya sambil ngawal anak-anak belajar ya, seperti biasanya jadwalnya sampai jam 10 karena tadi terlambat ya, jadinya ya sudah ditandem aja deh dengan ngawasin anak-anak. Bicara tentang tadi ya, juara, pemecah rekor, pencetak sejarah ya. Tadi saya tulis juga ya di postingan status pagi ini, silakan yang belum like, comment dan share status pagi tadi ya ke akun saya ya, Leonie Arvia. Saya bilang memang ternyata ini orang-orang yang terpilih untuk mencetak sejarah, kemudian memecahkan rekor, itu bukan orang-orang yang kaum rebahan gitu ya, kaum selonjoran gitu, nggak ada ceritanya gitu ya, tapi adalah mereka yang luar biasa meniti karir, perjalanannya itu diisi dengan latihan gitu ya, ikhtiar gitu, sampai akhirnya jadi juga. Yes. Dan urusan hasil itu bukan urusan kita, Allah yang punya. ranah kita itu ranah ikhtiar. Fa'idha azamta itu. Jadi kalau para ulama, fa'idha azamta itu bertekad sungguh-sungguh dan berikhtiar maksimal. Baru ujungnya fatawakkal 'alallah. Betul. Gitu. Ya, ngomong-ngomong Pak Firly, ini Nyambung kita dikit sudah nih, Bu Oni. Sebelum khawatirnya jangan sampai salah dipahami. Jadi memang sesuatu yang akan menjadi champion itu adalah karena disukai. Mulai dari hobi, dari kesukaan, dia bisa mengantarkan sesuatu itu menjadi yang sifatnya champion. Tapi kalau supaya itu bisa menjadi realita, championnya itu menjadi realita, menjadi the winnersnya itu menjadi sesuatu yang realita, maka menyukai saja nggak cukup. Betapa banyak orang yang suka badminton, suka bulu tangkis, suka aja. tapi dia tidak menjadi juara. Maka ketika dia menjadi juara, dia harus melewati dari sekedar suka, Bu Oni. Tapi dia sudah di atasnya suka. Jadi sudah sampai kepada posisi membuat target dan menikmati proses mencapai targetnya. Jadi suka saja belum cukup. Suka aja nggak cukup. Ternyata. Gitu. Karena kalau suka itu nggak ada target, ya udah, ya nggak ada target. Suka aja, gitu. Ya. Tapi ketika kita belajar dari mereka yang menjadi pemegang juara, perebut medali emas, pemecah rekor, dia lebih daripada suka. Dia menjadikan apa yang dia kerjakan itu dia sukai, dan kemudian dia membuat target dari apa yang dia sukai itu menjadi pencapaian ya, menjadi sebuah achievement gitu, pencapaian baru, dan dia enjoying the process to achieve. Gitu, dia menikmati proses untuk bisa meraih dan capai apa yang sudah dia buat targetnya itu. Jadi ada sesuatu yang hasil yang ingin dia lakukan. Jadi nggak cuma sekedar menyukai. Kalau menyukai itu buat dirinya, just for me gitu. Tapi ketika dia enjoy the process to achieve target dia, itu to achieve their dream, meraih mimpi-mimpinya, maka itu adalah diberikan buat mereka. Karena pencapaian itu sebetulnya bukan buat dirinya. Pencapaian itu adalah legacy itu. Nggak mikirin udah lewat tuh, mikirin diri sendiri. Yes, ya. betul. Mikirinnya lebih dia luas meninggalkan lagi. jejak, membuat inspirasi. Dan saya pikir ini juga yang terjadi sama para juara kita, juara tangkis betul. kita. Mereka sudah tidak berpikir tentang apa yang mau dia dapat gitu ya. Bukan tentang hadiahnya hari ini dapat hadiah pariwisata di 6 tempat loh, gitu ya. Dapat di 6 tempat wisata nasional gitu. Bagi yang bawain sendal nggak apa-apa deh. Bawain raket deh. Enggak dong, mereka mau liburan. Oh iya, ya. Mau liburan. Ya, tadi mau ngomong apa tuh ya? Jadi ini ya. Mereka nggak lagi mikirin udah lewat beyond themselves-nya ya. Iya, mereka tidak mikir apa nih, saya dapat hadiah apa ya kalau jadi juara. Udah bukan begitu, tapi dia ingin memberikan yang terbaik bagi negara, bagi bangsa, bagi keluarga. Apalagi dengan kondisi saat ini ya, mengharumkan nama negara kita, membuat semangat satu bangsa gitu ya. Satu bangsa jadi semangat, inspirasi. Membuat kita dapat topik pada pagi hari ini untuk diomongin. Jadi kawan-kawan sekalian, ternyata menjadi juara itu kata kuncinya adalah dia tidak lagi memikirkan tentang dirinya, gitu. Jadi
Gitu ya. Not to Bulisti itu, Bulisti ya. Ketika dia menjadi juara, ketika dia ingin menjadi juara, dia tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Tapi dia sudah beyond themselves-nya itu ya, melebihi daripada batasan dirinya. Dia ingin semangat berkontribusi, semangat memberikan yang terbaik, meninggalkan legacy gitu buat orang-orang di sekitar dia, buat orang berikutnya gitu ya, menjadi contoh dan teladan bagi generasi selanjutnya gitu ya. Semangatnya udah begitu. Maka dia tidak lelah gitu, dia terus fight gitu ya. Meskipun jatuh bangku, jatuh, terdampar gitu ya, terguling-guling gitu ya, terseok-seok gitu. Buat dia tuh ya happy banget gitu, udah happy banget. Jadi, kembali ke HNI. Jadi gara-gara berita itu, akhirnya kemarin saya di WhatsApp sama Mas Indra untuk ngisi hari ini bisnis yang hari ini. Yang sebenarnya saya nggak pede ya, maksudnya belum merasa cukup level lah ya. Oh, nih nggak pede, aduh nggak mungkin lah ya. Ngisi acara itu cuma lip service doang. Enggak lah, itu acara yang berbeda gitu ya. Akhirnya saya bikin, Bu, apa temanya gitu ya. Apa sih temanya, Bu? Akhirnya saya bikin tema. Terima kasih kepada para juara kita nih yang telah menginspirasi tema saya ya. Saya bikin tema bersama Pak Firly ya, HNI bisnis tanpa batas di saat semua serba terbatas ya. Gitu. Jadi nanti siang live dari BCC, pastikan ikut ya. BCC, wah, ya. Jangan sampai nggak ikut nanti siang konsultasi bisnis bersama Mak Mentor Bu Oni gitu ya. Saya aja mau belajar loh, saya mau belajar loh sama Bu Oni loh. Tapi daripada konsultasi resep masakan ya nggak apa-apa lah, saya ngisi konsultasi bisnis. Bu Oni masakannya enak loh, beneran. Oke, udah kita close, waktunya sudah habis setengah jam. Teman-teman sekalian, agen HNI dimanapun Anda berada, tetap semangat. Semangat terus. Kejar menjadi juara, dan siapapun Anda ketika sudah melakukan semua cara kerja benar sesuai super system, maka yakinlah Anda juaranya. Anda pasti sudah berada di track yang benar, meskipun belum nyampe, tapi yakinlah di track yang benar, karena track yang benar itu ujungnya nyampe. Gitu ya. Jadi meskipun kayaknya sulit, walaupun berat, no problem, nggak ada masalah. Sebab Anda sudah di track yang benar ketika melakukan segala sesuatu dengan cara kerja yang benar by support system. So, teman-teman sekalian, kembali kita ingatkan, jaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan. Disiplin yang ketat, jangan lupa 5+1M, apa Bu Oni? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, meminimalisir mobilitas, minum herba yang banyak, tetap bahagia, salam sukses luar biasa, semangat. Nanti siang dan besok pagi di Ngomset Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.